Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa baik dan penuh kasih setia, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 33. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel yang terbuang dan terserak akan mengalami pemulihan, dan dikumpulkan kembali di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekalipun dosa mereka begitu banyak, namun Tuhan setia kepada janjinya, dan tidak menahan kasih-Nya atas mereka. Dalam pasal 36 ini kita membaca firman Tuhan yang berkata, bahwa bukan karena Israel maka Tuhan bertindak, tetapi karena namanya yang kudus, maka Ia bertindak menolong mereka. Sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang kecil dan juga keras kepala, tapi karena janji Tuhan dan karena nama Tuhan yang kudus, maka Tuhan mau memulihkan keadaan mereka. Keadaan penderitaan yang mereka alami hanyalah sementara. Waktu pemulihan akan tiba. Tuhan akan memulihkan mereka secara jasmani dan juga rohani. Inilah yang menjadi janji Tuhan atas mereka. Ayat ini saudara berbicara kepada kita semua tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, umat-Nya yang percaya. Kita adalah Israel secara rohani yang dicangkokkan sebagai umat pilihan oleh karena iman kita kepada Kristus. Situasi sulit apapun yang terjadi, hendaknya jangan membuat kita berpikir bahwa sudah tidak ada lagi harapan. Jangan kita menjadi putus asa saudara, sebab ada harapan di dalam Tuhan. Pandemi, bencana alam, krisis keuangan, ketiadaan pekerjaan, gangguan kesehatan, dan berbagai kesukaran yang terjadi, hendaknya kita lihat sebagai suatu keadaan yang sementara dan bukan untuk selamanya. Sebab waktu pemulihan akan datang. Tuhan akan menolong dan memperbaharui keadaan kita. Waktu-waktu sekarang ini merupakan waktu untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Kristus lebih dalam lagi, dan berubah secara total untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26-27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan terjadi didahului dengan perubahan secara rohani. Kita dibaharui oleh Tuhan, diberikan hati yang baru, yang mengasihi Tuhan, dan Dia memberikan roh-Nya tinggal di dalam kita. Itulah Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan dalam diri setiap kita, dan kita dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dari segala kesukaran yang terjadi adalah yang pertama, perubahan diri kita untuk menjadi semakin mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, pertumbuhan iman kita yang semakin dalam akan pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang ketiga, kesadaran bahwa kesukaran hanyalah sementara dan waktu pemulihan akan datang. Tuhan tidak akan berdiam, tapi Dia akan menolong dan bertindak.
Ia melakukan pemulihan karena kasih setianya dan karena janjinya atas kita. Apapun kesulitan yang saat ini saudara alami, jadikan momen ini untuk semakin mengasihi Tuhan, tetap percaya kepadanya, dan terus berharap serta bersandar kepada Tuhan. Mari saudara, persiapkan diri kita untuk selalu menjadi sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itulah yang terpenting yang dikehendaki Tuhan atas kita. Segala kesulitan yang terjadi, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam persoalan dan pergumulan, tapi Dia akan menolong dan memulihkan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, bahwa Engkau Tuhan tidak membiarkan kesukaran terjadi terus-menerus, tapi waktunya akan tiba, di mana Engkau bertindak dan memulihkan keadaan kami. Seperti karya-Mu pada Israel umat-Mu secara jasmani, Engkau menyatakan kasih setia-Mu atas mereka dan memulihkan keadaan mereka. Demikian pula atas kami ya Tuhan, umat-Mu yang adalah Israel secara rohani. Engkau juga akan menolong dan memulihkan kami. Engkau akan menyertai kami terus, memberikan kami kekuatan dan pertolongan yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, bentuk kami Tuhan, untuk selalu menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau. Tetap percaya dan beriman kepadamu dengan sungguh, semakin mengenal Engkau, dan terus berharap kepadamu. Waktu pemulihan akan Tuhan nyatakan. Bahkan sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, pertolongan-pertolongan-Mu yang dahsyat selalu kami alami. Meskipun dalam kesukaran apapun, Engkau yang menjadikan kami selalu kuat di dalam Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah dan persoalan, sakit penyakit, dan segala apapun kesulitan yang terjadi. Agar Tuhan Engkau mengintervensi, Engkau campur tangan, memberikan kekuatan, pertolongan, kesehatan, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.